Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu aksi protes buruh di sejumlah daerah. Aksi protes dinilai akibat kurangnya sosialisasi serta banyaknya informasi yang keliru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan berikut laporan tim Delik dalam polemik Undang-Undang Cipta Kerja. (5 Oktober 2020) DPR akhirnya mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Bahkan sempat terjadi perdebatan saat anggota DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta untuk menyampaikan pendapatnya. Interupsi Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Sebentar Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni setelah Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Kami dulu. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Selain fraksi Demokrat, fraksi PKS juga menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law telah melalui sejumlah perjalanan panjang hingga disahkan menjadi undang-undang. Tercatat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan 64 kali mulai 24 April hingga 3 Oktober 2020. Namun dibandingkan RUU lainnya, pembahasan RUU Cipta Kerja terbilang kilat. Dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu protes hingga mogok kerja para buruh di sejumlah daerah. Para buruh menilai tidak adanya keberpihakan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan. Namun sayangnya aksi demo buruh dan mahasiswa di Jakarta berujung ricuh hingga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Aparat Polda Metro Jaya menangkap demonstran yang diduga terlibat perusakan fasilitas umum. 1 hari pasca demo buruh dan mahasiswa, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Demo berujung aksi anarkistis dipicu informasi yang tidak benar yang beredar melalui media sosial. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Hal senada juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Aksi buruh terjadi akibat kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Benar memberi karpet merah kepada pengusaha, tapi saya koreksi, bukan pengusaha asing. Ya, karena ini dikombin dengan UMKM. Jadi pengusaha UMKM yang 3 orang, yang mungkin dia juga gitu loh. Ya. Jadi jangan selalu pengusaha dikotominya itu pemodal asing, serakah, rakus, apa. Itu kan image yang dibangun, ya, yang harus diperbaiki. Nanti anak-anak kita yang sekolah nggak mau jadi pengusaha, ya kan? Karena udah mirip penjahat gitu loh. Pengusaha itu kan baik. Terkait tudingan kesimpang siuran informasi, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainal Arifin Mukhtar menilai hal itu seringkali dilakukan pemerintah setiap kali ada suara yang kritis terhadap isi Undang-Undang Omnibus Law. Ini kan beginilah, kalau soal membaca secara keseluruhan, saya yakin sebenarnya pemerintah dan DPR juga belum tentu baca secara keseluruhan. Tadi malam ada kejadian lucu menurut saya, Pak Luhut menyerang, mengatakan saya dan Faisal Basri tidak baca undang-undangnya. Tapi ketika dia ditanya soal salah satu pasal, dia mengatakan tidak tahu dan lupa gitu. Jadi menurut saya siapa yang konyol sebenarnya mengatakan bahwa kita tidak baca. Maraknya tudingan hoax atas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini beredar di kalangan buruh dan masyarakat dinilai masih perlu dianalisa kembali. Kalau ini dengan paradigma investasi, ya, melindungi pengusaha atau usaha di Indonesia, bisa dipastikan tidak semuanya hoax. Ada yang tidak hoax, ada yang justru melemahkan buruh. Ya seperti yang saya katakan tadi, bisa diberhentikan tanpa pesangon untuk jenis pelanggaran tertentu atau kondisi tertentu.
Meski telah disahkan, Omnibus Law masih akan menunggu peraturan turunan sebagai acuan pelaksanaannya. Dari informasi yang kami himpun, akan ada 40 aturan turunan terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aturan yang ada, peraturan turunan diselesaikan dalam waktu 3 bulan setelah diundangkan. Namun, untuk Omnibus Law, peraturan turunan akan diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.